الحمد لله المتصف بصفات الكمال المنعوت بنعوت الجلال الذي علم ما كان وما يكون وما هو كائن في الحال والمآل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Aidin aidat rahimakumullah. Alhamdulillah, ucapan yang paling pantas untuk kita ucapkan atas segala kemahaan Allah yang pada hari ini telah memberikan kemenangan kepada kita, memberikan keberhasilan kepada kita, memberikan kesuksesan kepada kita dalam makna ukhrawi tentunya, karena kita telah berhasil melalui Ramadan dengan ibadah-ibadah khassah yang ada di dalamnya, baik itu saum, qiyamul Ramadan maupun qiyamul Lailatul Qadar. Ketiganya dinyatakan oleh Rasul dalam hadis yang berbeda, tetapi akhir ketiga hadis itu adalah sama. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama lailatal qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Inilah kemenangan yang saya maksudkan, bahwa dengan ibadah-ibadah itu kita mendapatkan maghfirah Allah, mendapatkan ampunan Allah. Sebab manakala kita mendapatkan ampunan Allah dengan ibadah-ibadah itu berarti kita akan menjadi penduduk surga. Karena hakikat kemenangan bukanlah ia berhasil meraih kursi legislatif DPR 1, 2 maupun 3. Orang yang berhasil bukanlah menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya. Orang yang sukses bukanlah orang yang meniti karir dari bawah sampai ke puncak dari setiap sebuah institusi, tetapi kemenangan hakiki, keberhasilan hakiki, kesuksesan hakiki, kata Allah, man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Mereka yang terjauh dan dijauhkan oleh Allah dari siksa neraka dan menjadi penduduk surga, itulah kemenangan hakiki. Walaupun kalah dalam pemilihan pilek, tetapi dia masuk surga ketika mati, dia menang. Walaupun ia tidak berhasil menjadi orang yang menumpuk harta sebanyak-banyaknya ketika hidup ini, ketika ia mati masuk surga berarti dia sukses. Dan walaupun dia tidak pernah menduduki jabatan penting dalam sebuah institusi, tetapi dia mati, maka dialah yang berhasil. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Bahwa tidaklah sama penduduk neraka dan penduduk surga. Penduduk surga itulah orang yang menang pada hakikatnya, orang yang berhasil dan orang yang sukses. Apalah artinya kita menang dalam sebuah pertarungan kalau akhirnya masuk neraka? Apalah artinya kita menduduki sebuah jabatan penting kalau itu justru membawa kita ke dalam neraka? Dan apalah artinya bertumpuk-tumpuk harta kalau harta itu justru membawa kita kepada neraka? Itulah satu kekalahan, ketidakberhasilan dan ketidaksuksesan. Aidin aidat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kalau sedikit saya menoleh ke belakang dengan apa yang sudah kita lakukan, pesta pora yang dinamakan pesta demokrasi, walaupun hasil terakhirnya belum jelas,
apakah 01, 02 atau 03 yang akan jadi presiden, karena masih dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi. Tetapi yang pasti di masyarakat terjadi polarisasi antara pendukung yang satu dengan pendukung yang lain, antara kontestasi dari pileg yang satu dengan pileg yang lain. Ini yang terjadi. Saya katakan inilah satu kebodohan ketika ini terjadi, karena yang namanya pilpres, pileg, pemilu adalah permainan dunia. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhur. Permainan dunia memang penuh dengan kelucuan, tipu daya dan lain sebagainya. Tetapi ukhuwah imaniyah, ukhuwah Islamiyah adalah sesuatu yang wajib, yang ditetapkan oleh Allah dalam sabdanya innamal mu'minuna ikhwah. Kenapa ukhuwah yang wajib bisa dikalahkan oleh permainan dunia yang sifatnya memang penuh tipu daya? Maka kalau itu terjadi berarti satu kebodohan, satu ketololan, satu kebebalan, satu ketidakwarasan. Jika karena persoalan dunia, ukhuwah imaniyah, ukhuwah Islamiyah kita porak-poranda. Mudah-mudahan ini tak terjadi di sini. Tetapi di berbagai tempat ini terjadi polarisasi karena hasil dari pemilu tadi. Kemudian yang ketiga, dihubungkan dengan peristiwa yang ada di Gaza. 30.000 lebih manusia menjadi martir, tapi insya Allah mereka adalah para mujahidin yang pasti masuk surga. Tetapi kita, baik secara global, nasional maupun kita secara sektoral, justru lebih parah lagi. 30.000 lebih korban pembantaian Israel di Gaza. Tetapi ratusan juta masyarakat Indonesia diserang otaknya oleh Yahudi dengan apa yang kita sebut Ghazwul Fikr. Bukti nyatanya di tengah masyarakat masih marak namanya pinjaman rentenir, kemudian mengikuti judi online, dan yang paling parah lagi pada saat kita memilih pemimpin kemarin, bukankah agama sudah memberikan konsep yang jelas minimal kita menggunakan sifat-sifat kenabian di dalam mencari figur seorang pemimpin, sidq, amanah, fatanah, dan tabligh, yang diformulasikan dalam bahasa politik kita. Mereka yang punya kredibilitas, mereka yang punya integritas, mereka yang punya kapabilitas, mereka yang punya akseptabilitas. Itu terjemahan dalam bahasa politik dari sidq, amanah, fatanah, dan tabligh. Tetapi itu tidak menjadi acuan kita. Justru yang menjadi acuan kita yang kelima, isi tas. Berapa banyak duit yang diedarkan oleh caleg, itu yang kita pilih. Ini adalah keberhasilan Yahudi menembak otak-otak kita. Karena di dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan betapa orang-orang Yahudi di dalam memilih pemimpin ukuran utamanya adalah uang dan uang. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Ketika kehilangan pemimpin, maka Allah memilih seorang yang diutus oleh Allah, yaitu Talut. Apa jawab orang-orang Yahudi? Anna yakunul mulku wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Kenapa Talut yang disodorkan? Kalau manusia seperti dia banyak di antara kami. Yang kami inginkan adalah pemimpin yang berlumuran dengan harta, pemimpin yang banyak duitnya. Ini yang saya maksudkan konsep Yahudi yang kita jadikan standar memilih pemimpin. Wani piro, serangan fajar. Bukan hanya pemilih, bahkan yang dipilih pun mengajarkan kepada umat sistem konsep Yahudi. Dan ini yang lebih parah dari 30.000 martir Palestina yang mati syahid, insya Allah pasti masuk surga. Tetapi ratusan juta khususnya bangsa Indonesia diracuni otaknya dengan fikrah Yahudi dan meninggalkan konsep ilahiyah, meninggalkan konsep rabbaniyah. Aidin aidat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah jelas menyatakan
sebagaimana disampaikan oleh seorang nabi tadi, innallaha ba'atsa lakum, innallaha ba'atsa, sesungguhnya Allah mengutus dia, wa zama basatan fil ilmi wal jism, dan sudah Allah bekali potensi yaitu fisik yang sempurna serta ilmu yang memadai. Itulah ukuran ilmu yang memadai dan fisik yang memadai pula, bukan harta, bukan uang, bukan wanita dan bukan serangan pajak. Ini adalah sesuatu yang paling mengenaskan. Mereka yang mati di Palestina insya Allah sebagai mujahidin dan pasti masuk surga, dan kita yang kena bombardir otak kita tidak tahu apakah kita termasuk ahlu neraka atau tidak. Na'udzubillah min dzalik. Aidan rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Maka itu Allah memperingatkan kepada kita, sebenarnya kalian sudah aku berikan potensi untuk menentukan sebuah sikap dalam hidup ini. Allah memberikan jasad yang memadai yang Allah sebutkan asal takdim. Allah memberikan akal sebagai pembeda dari makhluk yang lain. Bahkan lebih dari itu Allah memberikan qalbun, memberikan hati kepada kita. Mengapa tidak kalian gunakan 3 potensi itu? Ketika kita optimalisasikan fungsi fisik kita dengan segala perangkatnya, maka itu yang disebut dengan jihad, dan orang yang disebut mujahid. Dan ketika otak kita peras untuk kemajuan sebuah peradaban, maka itu disebut ijtihad, dan orangnya disebut mujtahid. Dan ketika kita lakukan optimalisasi fungsi hati, maka disebut mujahadah. Maka jadilah mujahid di zaman yang akan datang. Jadilah mujtahid di zaman yang akan datang. Karena kita hidup di atas dunia yang bergerak, dunia yang berputar. Manakala kita diam, maka kita akan digilas oleh perputaran dunia ini. Sebuah syair yang sangat indah yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jika air itu mengalir maka akan jernih, tapi jika air itu berhenti akan keruh dan lama-lama airnya membusuk. Jika singa itu tidak keluar dari sarangnya, maka ia tidak akan pernah mendapatkan mangsanya. Jika matahari itu berhenti, maka semua makhluk akan mati. Dan jika sebilah anak panah tidak dilepaskan dari busurnya, maka ia tidak akan mengenai sasarannya. Artinya bahwa kita dituntut untuk selalu bergerak, tentu bergerak ke arah yang lebih baik. Sebab kita hidup di atas dunia yang bergerak, yang sifatnya hulus, bukan bapak, bukan abadi. Maka sungguh amat naif jika kita makhluk yang Allah tetapkan sebagai penduduk bumi, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin, lalu kita diam, tidak melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, lalu kita tidak melakukan usaha-usaha perubahan, itu berarti kita menyalahi hukum alam. Aidan rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Tidak cukup rasanya kalau saya tidak akhiri khutbah ini dengan satu permintaan dari seorang sahabat, Abu Sufyan dan Umar bin Abdullah. Beliau menghadap Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, alimni qawlan fil Islam la yas'alha ahadan ghairak. Kita tahu sahabat lebih beriman daripada kita, lebih aktif ibadahnya daripada kita, tetapi mereka merasa kurang tentang sesuatu sehingga perlu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, alimni qawlan fil Islam, ajarkan kepadaku satu kata yang mengandung makna di dalam Islam, la as'alu ahadan ghairak, dan itu tidak akan pernah aku tanyakan kepada yang lain. Apa jawab Nabi? Qala qul amantu billah tsumma istaqim. Berimanlah, katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah, berpegang dengan keimananmu. Ini yang saya maksudkan. Saya tidak melakukan iman kita semua yang hadir di sini. Saya tidak melakukan ibadah kita yang hadir di sini, tapi saya melakukan istiqamah kita. Karena istiqamah itu merupakan a'zamu karamatan lil abd. Kata Imam Al-Jauzi, Ibnu Qayyim Al-Jauzi,
istiqamah merupakan karamah yang paling agung yang Allah berikan kepada umatnya, kepada hambanya, dan itu yang masih perlu kita pelajari. Istiqamah konsisten sesuai pernyataan dan perbuatan. Ibnu Rajab di dalam kitab Al-Wafi memberikan definisi istiqamah: sulukut tariq as-siratal mustaqim, menempuh satu jalan yang lurus, min ghairi mailin jumlatan wa yusra, dengan tidak condong ke barat dan tidak condong ke timur, wa yasmulu fi kulli ta'at wa rafu wa fi'lu kulli ta'at wa yasmulu kullu tarkil maksiyat zahiran wa batinah, zahiratan wa batinah. Yang dinamakan istiqamah itu tegak lurus, tidak condong ke kanan maupun ke kiri, di jalan Allah, dinul qayyim, dan termasuk di dalamnya ketaatan di dalam menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah, baik itu perilaku zahir maupun perilaku batin. Yang kemudian beliau urai lebih jauh lagi bahwa istiqamah itu ada di dalam hati, istiqamah fil qalb, yaitu ketetapan hati untuk tidak mencemari tauhid sampai mati. Itu yang dimaksud oleh firman Allah, la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian secara khassah, istiqamah fil qalb beritikad untuk melakukan satu perkara, satu amalan dari awal start sampai akhir. Sebab kadang-kadang di awal kita ikhlas, di pertengahan mulai tergoda oleh setan, bahkan justru pada akhirnya kita riya, sum'ah, takabbur. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian istiqamah fil lisan, di dalam ucapan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah akan pernah istiqamah seseorang dalam imannya kecuali istiqamah di dalam hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanah, dan tidak akan pernah istiqamah hatinya hingga istiqamah ucapan perbuatannya. Kemudian Allah menjanjikan bagi mereka yang mencapai tingkat istiqamah, yang ketiga, bahwa istiqamah fil amal, yaitu melakukan perbuatan yang sifatnya istimrariyah. Kita jaga kontinuitasnya, kita jaga keberlangsungannya, walaupun amal itu kecil dalam pandangan manusia. Inna ahabbal a'mal indallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang terus-menerus dilakukan, walaupun itu sedikit. Lalu kemudian Allah memberikan garansi kepada mereka yang istiqamah di dalam keimanannya, paling tidak ada 3 garansi Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah. Allah menjadikan 3 garansi bahwa orang yang istiqamah, Allah takhafu, akan Allah berikan keberanian dalam dirinya, tidak pernah merasa takut. Wala tahzanu, akan memberikan al-itminan, ketenangan di dalam hidupnya. Dan yang ketiga adalah optimisme menghadapi masa depan. Dalam konsep kebahagiaan, apabila kita sudah merasakan keberanian dalam hidup, tidak ada rasa takut kecuali hanya kepada Allah, dan ketenangan di dalam hidup tidak diganggu oleh persoalan-persoalan sifatnya duniawi, as-syaja'ah, al-itminan, kemudian yang ketiga at-tafaul, penuh optimisme, maka itulah sebenarnya hakikat dari as-sa'adah, hakikat dari kebahagiaan yang kita cari di dalam hidup ini. Kebahagiaan tidak kita temukan dengan tumpukan harta, karena orang yang banyak hartanya rasa takutnya lebih kuat. Bahkan Cina-Cina yang kaya, di samping dijaga oleh satpam di perumahan, dia pun memelihara anjing-anjing bulldog sebagai bentuk rasa takut yang ada di dalam dirinya. Apalah arti miliunan duit kalau hati kita merasa takut? Maka berbahagialah para pemancing ikan sunu, walaupun dapat 1 kilo 2 kilo tapi tidak ada rasa takut menghadapi gelombang badai dengan tawakal kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Demikian pula ilmu tidaklah menjadi jaminan untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, karena kadang-kadang ilmu pun banyak ilmu yang tidak benar. Ilmu untuk menipu orang lain, membodoh-bodohi orang yang sudah bodoh.
demikian pula yang lainnya. Tetapi Allah mengatakan kebahagiaan hakiki hanya akan diperoleh oleh mereka yang di dalam hatinya tidak ada rasa takut. La khaufun alaihi. Karena Allah juga mengharapkan fala tahsyauhum wahsyauni fala takhafuhum wa khafuni. Jangan takut dengan yang lain kecuali hanya kepada Aku, kata Allah. Yang kedua, al-itminan, mereka yang tenang dalam hidupnya, yang memelihara ibadahnya, karena dengan ibadahlah ketenangan kita peroleh. Aqimis salata li dzikri fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan banyak beribadah hati akan menjadi tenang. Kemudian yang ketiga, at-tafaul, optimisme dengan segala apa yang kita hadapi hari ini, bahwa Allah senantiasa akan memperhatikan kita dengan catatan. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Apabila kita tegak dalam keimanan dan ketakwaan kita, insya Allah rezeki Allah yang diberkahi akan senantiasa turun atas kita semua. Dan Allah mengatakan, "Walastahlifannahum fil ardi kama stahlafal ladzina min qablikum." Jika kalian konsisten dengan keimanan kalian, istiqamah, maka insya Allah kita yang akan memegang kendali kekuasaan di negeri ini. Walaupun tidak lama lagi, atau mungkin juga pada tanggal 22 nanti yang menentukan adalah keputusan MK, Mahkamah Konstitusi, apakah akan terjadi diskualifikasi, hingga harapan kita yang terpenuhi. Allah yang Maha tahu. Innallaha memberikan kekuasaan kepada orang yang Dia kehendaki. Allah yu'ti mulkahu man yasha wa huwa alimun alim. Allah lah yang Maha tahu segala-galanya. A'irin a'idat rahmatullah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kalau boleh saya poinkan bahwa khutbah yang saya sampaikan dari awal, pertama adalah tentang kemenangan. Kemenangan hakiki adalah manakala kita kelak menjadi penduduk surga. Kemudian yang kedua adalah bahaya ghazwul fikr, yang kita sendiri telah menjadi korban dari pembantaian Israel dengan menghantam pikiran-pikiran kita. Dan salah satu bukti nyata saya sampaikan bahwa di saat kita memilih pemimpin, ternyata kita menggunakan pola Yahudi, bukan syirik, amanah, fatanah, dan tabligh, bukan integritas seseorang yang kita nilai, bukan kapasitas seseorang yang kita nilai, bukan kapabilitas seseorang yang kita nilai, dan bukan akseptabilitas seseorang yang kita nilai. Yang kita nilai adalah isi tas dari seorang calon. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ini menyadarkan kepada kita, karena dengan ini semua jangan-jangan menjadi jalan tol menuju neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sepelekan, karena ini kisah Al-Quran yang memberikan catatan penting bagi kita bahwa itulah konsep Yahudi yang sekarang kita jadikan konsep di dalam memilih pemimpin, baik itu kepala desa, caleg, presiden dan sebagainya. Dua-duanya yang nyalek juga mendidik umat untuk menjadi Yahudi yang berkulit traumatan. Demikian pula yang memilih menentukan pilihannya dengan wani piro. Siapa yang banyak memberikan? Na'udzubillah min dzalik. Taubatlah sebelum terlambat, karena pintu taubat Allah masih terbuka lebar sebelum Allah tutup taubatnya. Hingga apa kata Nabi? Saya tutup dengan hadis, man adraka Ramadan, barang siapa yang diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan tetapi dia tidak gunakan ibadah khasyah di dalamnya, falam yughfar lahu, sehingga ia tidak dapat maghfirah itu, fakharaja, Ramadan lewat, famata, kemudian dia mati, dakhalan nar, akhirnya dia masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Aidin rahmatullah. Bisa tutup khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya Hayyu ya Qayyum inna nas'aluka Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratina allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khairin wa
wal mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzuka min ilmin la yanfa wa min nafsin la tashfa wa min du'ain la yusma wa min ainin la yusma wa a'udzuka min hadhil arba. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.